Berdiri sikap. Beri salam. Selamat pagi Bapak Guru. Selamat pagi semua, silakan dulu. Selamat pagi bagi kita sekalian. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Nah, pada kesempatan ini, di pagi ini, kita akan membahas materi dalam bab 3 yang berbicara mengenai bersyukur atas pemeliharaan Allah. Adapun bahan-bahan atau rujukan bacaan Alkitab, ada beberapa bagian Alkitab yang nantinya akan kita baca dan kita teliti sebentar berkaitan dengan materi pembelajaran kita, yakni antara lain di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18, kitab Ayub 42 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17, kitab Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3, 2 Korintus 4 ayat 15 sampai dengan 18, dan kitab Roma pasal 5 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Nanti sebentar kita akan baca bersama atau kita akan presentasikan di dalam kelompok masing-masing. Nah, kata kunci dalam pelajaran kita saat ini yaitu bersyukur dalam segala hal. Kita tahu bersama bahwa bersyukur dalam segala hal itu bukan nanti ketika kita mendapatkan hal-hal yang baik, tetapi ketika kita juga berada dalam situasi pergumulan, sakit penyakit, hal tersebut juga harus membuat kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Namun alangkah baiknya saat ini sebelum kita memulaikan secara lebih detail pembelajaran kita di hari ini, dimintakan kesediaan seorang siswa akan menuntun kita lewat pujian dan doa. Dipersilakan. Teman-teman, saya ulang semuanya berdiri. Kita menyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Kiranya Bapak tuntun proses ini mulai dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan kurang apapun. Berkati Bapak Guru yang mau mengajar Tuhan, kiranya Engkau berikan kesabaran dalam mendidik dan mengarahkan kami sebagai siswa-siswi. Benar doa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus.
supaya semua semangat, kita akan melakukan ice breaking singkat. Dipersilakan kepada adik-adik siswa untuk berdiri. Ice breaking yang seperti ini, ada komando. Kalau tangan lurus ke atas itu komandonya ba. Kemudian tangan ketika lurus seperti ini itu batu. Dan kemudian tangan arah ke bawah itu komandonya batu-batu. Jadi sambil kita melatih konsentrasi juga memancing semangat kita sebelum kita melakukan pembelajaran. Siap? Ba, batu, batu-batu. Ba, batu-batu. Nah, ada orang yang masih belum terlalu fokus. Sekali lagi. Jadi ingat, ba, batu, batu-batu. Ya, siap. Ba, batu, batu-batu. Ba, batu-batu. Batu. Ba, batu-batu. Ya, mantap. Berikan aplaus untuk kita. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita di hari ini, di pagi ini, saya rasa perlu untuk menjelaskan secara singkat tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita pelajari saat ini. Nah, di sini ada 4 poin yang inti atau tema yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, bagaimana peserta didik itu harus mampu menjelaskan makna dari kata bersyukur. Bersyukur itu seperti apa? Dan kemudian tema yang kedua, peserta didik itu harus mampu menjabarkan bentuk-bentuk tindakan bersyukur. Dan kemudian yang ketiga, peserta didik itu mampu menunjukkan sikap bersyukur dalam segala situasi. Dan yang terakhir, yang keempat, peserta didik itu mampu menggali berbagai sumber yang dapat diteladani sebagai bentuk rasa syukur. Dan sebelum kegiatan pembelajaran kita dilanjutkan, saya akan mengecek kehadiran kita sekalian. Mohon perhatian. Alfa Soleman, Aurelia Tinungki, Afrili Mawole, Cahyono Kacombo, Christian Soleman, Kelly Medapur, Florencia Kawangun, Glory Laobe, Junior Dante, Putra Leutang, Reini Soleman, Reti Soleman, Sevriani Tinungi. Oke, kita akan lanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Nah, di waktu yang lalu kita telah mempelajari materi pada bab 2. Materi itu berjudul Allah pemelihara semua ciptaannya. Jadi Allah pemelihara semua ciptaannya. Lalu semua ciptaan itu berkaitan dengan apa? Apakah cuma manusia? Hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Yang nyata bernapas, yang tidak bernapas hanya satu, batu, besi, dan sebagainya. Kan beda antara benda mati dengan benda-benda yang sifatnya hidup. Nah, pertanyaan bagi kalian, apa saja yang kalian ingat dari materi sebelumnya berkaitan dengan materi pembelajaran saat ini? Jadi materi pembelajaran di bab 2 yang waktu lalu, apa saja yang masih kalian ingat berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari saat ini? Dipersilakan kalau ada tanggapan atau jawaban dari adik-adik siswa, saya berikan kesempatan. Ya, silakan, ready.
Nah, silakan dulu, terima kasih. Jawaban yang telah disampaikan tadi adalah jawaban yang tepat, bahwa Allah itu adalah pemelihara semua ciptaannya tanpa terkecuali. Karena kalau di dalam bagian kita perjanjian lama, khususnya pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, Dia menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Dia menciptakan langit, Dia menciptakan bumi, Dia menciptakan tumbuhan, memisahkan gelap dengan terang, memisahkan darat dengan air laut dan sebagainya. Tuhan mencipta berdasarkan firman-Nya. Tidak ada sesuatu yang lain di dunia ini yang dapat melakukan hal yang luar biasa sama seperti Tuhan. Oleh karena itu, ya, jawaban yang telah disampaikan teman kita Reti sangat benar, bahwa bentuk pemeliharaan Allah memang luar biasa dalam kehidupan kita, karena Tuhan pelihara semua ciptaannya, termasuk kita manusia. Nah, masih ada lagi yang akan memberikan tanggapan? Saya berikan kesempatan. Ya, silakan Reva. Bagi saya pemeliharaan Allah itu berlangsung tanda dalam kehidupan manusia. Ya, benar. Terima kasih Reva. Memang pemeliharaan Allah itu bagi Reva tadi adalah suatu bentuk yang memang tidak dapat membatasi akan kuasa daripada Tuhan. Siapa yang dapat membatasi kuasa Tuhan? Tidak ada yang dapat membatasi akan kuasa Tuhan. Maka bentuk pemeliharaan Allah itu tidak dapat dibatasi oleh kekuatan manusia sendiri, karena Allah itu adalah Sang Maha Kuasa itu sendiri. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya yang sering ditanyakan, materi bab 2 mengenai Allah pemelihara semua ciptaannya, apa kaitannya dengan materi saat ini yang kita pelajari? Saya berikan kesempatan, kalau memang ada siswa yang ingin menyampaikan tanggapannya, dipersilakan. Ya, silakan, repeat kembali. Kaitannya adalah karena Allah terus memelihara semua ciptaannya, maka kita sebagai manusia harus bersyukur atau mensyukuri segala bentuk pemeliharaan Allah dalam hidup ini. Ya, bagus. Memang apa yang dikatakan Reti memang benar, bahwa karena Allah ini sudah memelihara kita semua, respon apa yang akan kita balas kepada Allah? Tentu mensyukuri apa yang menjadi bentuk pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Benar. Kita berikan aplaus kepada teman-teman kita yang menyampaikan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, sebenarnya dalam materi pembelajaran kita di saat ini, bersyukur atas pemeliharaan Allah, sebenarnya itu bersyukur itu memiliki tujuan dan manfaat yang penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Sebab dengan cara kita bersyukur, sebenarnya itu dapat mengubah apa yang kita miliki menjadi cukup. Dan hal ini mengajarkan bahwa rasa syukur itu dapat memberikan kepuasan. Contohnya seperti ini. Walaupun orang atau kita semua memiliki harta benda yang banyak, tetapi kalau kita tidak tahu bersyukur, maka seolah-olah tidak ada kepuasan dalam hidup. Ingin mencari ini, ingin mencari itu, dan sebagainya. Namun apabila kita berada dalam keadaan tertentu, contohnya keadaan kita kekurangan, namun ketika kita tahu untuk bersyukur segala sesuatu apa yang Tuhan dapatkan, apa yang kita dapatkan selama ini, maka hari ini orang bersyukur, kita bersyukur karena Tuhan yang telah memberikan ini. Tentu ada kata cukup di sini. Jadi segala sesuatu bukan berarti kekayaan yang menjadi salah satu unsur untuk kita manusia bersyukur. Tidak seperti itu. Dalam keadaan kita pun sengsara, dalam keadaan pun kita sakit, namun ketika kita tahu bersyukur, segala sesuatu itu terasa puas, terasa cukup, dan sebagainya. Nah, di sini ada 4 tema yang akan kita pelajari bersama, yaitu mengapa harus bersyukur di sini. Mengapa kita harus bersyukur? Baru kemudian, bersyukur itu sebenarnya membutuhkan tindakan, bukan hanya sekedar kata-kata. Dan yang ketiga, bersyukur dalam segala situasi. Dalam segala situasi itu, ketika orang dapat pekerjaan, ketika kita naik kelas, ketika kita mendapatkan berkat-berkat dari orang tua, sekalipun juga ketika kita berada dalam keadaan sakit. Pernahkah dari kita sekalian
ketika orang sakit atau ketika kita semua sakit, pernahkah kita berdoa kepada Tuhan dan mengatakan terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh Engkau izinkan terjadi dalam hidup ini? Pernah nggak? Ada yang pernah, ada yang mungkin tidak. Nah, saja kita akan membagi kelompok. Kita akan bagi dalam 3 kelompok kecil dan dipersilakan kepada para siswa untuk dapat mengaturnya sebaik mungkin. Dipersilakan. Baik, jika kelompok sudah diatur dengan baik, kita akan melanjutkan materi di saat ini. Nah, di sini sebelum saya menampilkan video yang berkaitan dengan bersyukur dalam segala hal, jadi saya harapkan kalian semua untuk dapat memperhatikan secara baik, dan kemudian dapat menyimak video itu yang nantinya ada makna yang perlu digali dari video yang nantinya akan dipaparkan. Selalu mengasihi kita. Setiap saat Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Selalu ada penyertaannya dalam kehidupan kita. Dikala kita jauh dari Tuhan pun, Dia tak akan sekali-kali berpaling dari kita. Karena itulah kita sebagai anak Tuhan tidak boleh melupakan Tuhan. Karena segala yang kita lakukan di dunia ini, kita bisa melakukan segala sesuatu. Itu karena kemurahan dan penyertaan Tuhan. Kita wajib bersyukur kepada-Nya baik dalam segala hal apapun itu. 1 Tesalonika 5 ayat 18 demikian firman Tuhan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jelas dikatakan ayat ini. Kita tidak boleh sama sekali lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan baik kita dalam keadaan susah maupun senang. Memang kita sebagai manusia kadang-kala untuk mengucap syukur dalam keadaan sulit atau dalam keadaan duka, kita susah untuk mengucap kata bersyukur. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara, dalam ayat 1 Tesalonika tadi yang kita baca sudah jelas. Tidak ada pilihan lain selain mengucap syukur. Kita seharusnya belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Terus lakukan itu dan saya yakin dan percaya dalam keadaan yang paling sulit dalam kehidupan kita, pasti Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan menambahkan berkat kepada kita. Bersyukur dapat memberikan ketenangan. Saat kita mengalami banyak pencobaan yang datang perlahan atau bertubi-tubi dalam kehidupan kita, rasa untuk tenang aja pasti sudah susah sekali kita dapati. Tapi dengan kita mengucap syukur kepada Tuhan dan berkata Tuhan aku bersyukur kalau hal ini aku bisa menjalani hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, saya yakin walaupun tantangan menerjang, aku tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Aku yakin dan percaya bahwa Tuhan tak pernah meninggalkanku. Filipi 4 ayat 6 sampai ayat 7. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan itu mengasihi kita dan telah menyelamatkan kita. Tak sedikit anak-anak Tuhan selalu melupakan hal yang satu ini. Tuhan tak pernah sedikit pun meninggalkan kita. Dia selalu ada kapanpun dan dimanapun kita berada. Kasih-Nya dan penyertaan-Nya selalu ada dalam kita. 1 Tawarik 16 ayat 34 bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Terkadang kita lah yang selalu melupakan kebaikan
kecuali. Lalu dikatakan lagi pada ayat itu untuk mendatangkan kebaikan. Dan cara Tuhan tidak ada yang membuat hidup celaka. Oleh karena itulah kita wajib mengucap syukur kepadanya, yaitu yang dipanggil kepada Tuhan. Mengucap syukurlah bahwa Tuhan selalu ada dan peduli, serta rancangannya begitu indah pada setiap orang yang selalu mengucap syukur. Yakinlah di balik itu semua bahwa ada mujizat dalam bersyukur. Baik, dari apa yang telah kalian saksikan tadi di video yang menampilkan penjelasan singkat atau penjelasan yang bersifat aplikasi mengenai bersyukur, sebenarnya di situ dari video tadi itu memotivasi kita sekalian, bahkan menyadarkan kita betapa pentingnya harus bersyukur. Ada 4 hal tadi yang menjadi tema yang akan kita bahas sebentar dalam kelompok-kelompok kecil ini, dan kemudian kita akan menggali makna yang terpendam di balik 4 tema ini. Nah, di sini di bagian uraian materi ini saya sangat berharap untuk kalian mencatat, kemudian mencermati secara baik, dan kemudian mendiskusikan bersama dengan kelompok. Nanti sebentar akan ada sesi untuk presentasi. Ada pertanyaan yang akan kalian jawab sebentar. Jadi sini ada 4 poin. Ini poin yang pertama, mengapa harus bersyukur, dan yang kedua, bersyukur membutuhkan tindakan, dan yang ketiga, bersyukur dalam segala situasi, dan yang terakhir, yang keempat, belajar bersyukur dari berbagai sumber. Jadi saya berikan waktu di sini untuk kalian bisa menuliskan hal-hal yang inti yang menjadi hal terpenting, kemudian bahaslah itu dengan kelompok yang nantinya sebentar akan dipresentasikan. Dalam sesi ini saya berikan kesempatan kepada kalian untuk membaca dan mencermati selama 20 menit. Dipersilakan.
silakan, masih panjang waktu. Baik, kita akan lanjutkan pada poin 3 dan poin yang keempat. Nantinya ayat-ayat Alkitab ini akan kalian baca dan kemudian akan dipresentasikan sebentar. Ada beberapa pertanyaan sebentar yang nantinya akan dilontarkan berdasarkan LKPD.
memilih atau menentukan sebuah guru. Independen itu cuma salah. Di dalam pengamatan ini kalau ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Dari 4 poin ini.
menjadi dasar dari topik-topik tersebut. Kalau ada kesulitan atau ada hal yang belum paham, silakan mulai bertanya. Oke, waktu untuk mengamati sudah selesai. Karena tadi saya berikan waktu selama 20 menit dan kita akan lanjutkan pembelajaran saat ini. Nah, di sini ketika kalian telah membaca uraian materi tadi dan kemudian menggali secara mendalam, saatnya
kita akan melakukan diskusi per kelompok. Jadi untuk kelompok 1 silakan berdiskusi bersama dengan teman-teman yang ada, kelompok 2 juga berdiskusi dengan teman-teman yang ada, dan kelompok 3 silakan masing-masing juga berdiskusi. Nah di sini ada 3 pertanyaan yang perlu dijawab. Jadi ketika jawaban itu sudah didapatkan sebentar, nantinya jawaban itu akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Jadi di sini masing-masing kelompok terserah bebas untuk memilih siapa yang akan menjadi juru bicaranya per kelompok. Jadi nantinya akan ada yang menjadi juru bicara dalam kelompok. Jadi 3 pertanyaan yang sama, masing-masing kelompok tetap pertanyaannya seperti ini, yaitu mengapa seseorang perlu bersyukur. Nah dari uraian materi yang tadi sebelumnya sudah ada jawaban-jawaban yang di sana. Bahkan juga ada ayat-ayat Alkitab yang disertakan di sana. Kemudian mengapa harus bersyukur dalam segala hal. Dan yang ketiga, tuliskan pemahamanmu sendiri tentang makna bersyukur. Jadi kalau umpamanya pemahaman sendiri itu tidak perlu menggunakan bahasa buku. Itu menggunakan cara kita sendiri, pemahaman kita sendiri, cara berpikir kita sendiri. Jadi tidak perlu untuk menggunakan bahasa buku dan sebagainya. Ini hanya berkaitan tentang pemahaman diri sendiri. Kalau sudah selesai, nanti lembar kerja LKPD atau lembar kerja siswa itu nantinya ketika habis presentasi nanti itu akan dikumpulkan kembali ke saya. Nah, dalam diskusi ini saya berikan waktu kembali selama 20 menit untuk kita berdiskusi masing-masing kelompok. Dipersilakan.
Jadi waktu panjang untuk berdiskusi. Saya berikan waktu selama 20 menit. Ini ditunjuk masing-masing kelompok ada yang menjadi juru bicara. Juru bicara. Selesai presentasi lembar kerja atau LKPD nanti dikumpulkan hasil.
5 menit lagi. 5 menit lagi baru kemudian kita akan mempresentasikan dari masing-masing kelompok. Tapi masih 5 menit lagi. Saya berikan kesempatan 5 menit lagi.
presentasi nanti selain jubir atau juru bicara, bisa juga per anggota kelompok untuk menyampaikan. Siapa tahu ada contoh-contoh konkret dari anggota-anggota kelompok yang lain, nanti itu akan lebih baik dan lebih berkembang. Kelompok 3 sudah? 2 menit lagi. 2 menit. Kelompok 2 bagaimana perkembangan? Ya? Kelompok 1 sudah. Kita sekelar kelompok 2 dan 3, kemudian kita akan presentasi bersama. Sudah kelompok 3? Kelompok 2 bagaimana? Tinggal kelompok 2. Kelompok 2 bagaimana perkembangan? Kelompok 3 sudah? Sudah kelompok 3? Baik, sambil menunggu kelompok 2 yang masih dalam tahap penyelesaian, yang sudah selesai kelompok 1 dan kelompok 3. Jadi di sini saya persilahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan apa yang menjadi hasil diskusi. Kepada kelompok 1 dipersilakan dengan suara yang nyaring. Yang lain tolong mendengarkan secara baik. Baik, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, seperti kata pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Retia Ferdinand Sulaiman. Nama saya Sefrian Bintang. Nama saya Ferdinand Sulaiman. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Pertanyaan yang pertama, mengapa seseorang perlu bersyukur? Menurut kelompok kami, bersyukur adalah perintah langsung dari Tuhan. Beberapa ayat yang menekankan hal ini termasuk 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah
bersyukurlah. Pertanyaan yang kedua, mengapa harus bersyukur dalam segala hal? Bagi kami, bersyukur dalam segala hal dapat membantu kita untuk lebih fokus pada hal-hal positif dalam hidup, bukan pada kekurangan atau masalah yang ada. Selain itu, bersyukur dapat meningkatkan emosi positif, mengakui dan menghargai hal-hal yang baik dalam hidup, dapat meningkatkan perasaan bahagia, sukacita, dan kepuasan. Dan yang terakhir, tuliskan pemahamanmu sendiri tentang makna bersyukur. Di sini, menurut pemahaman orang 5, bersyukur itu menerima segala sesuatu dengan sukacita. Contohnya, dalam kondisi apapun, mau dia susah, mau dia bahagia, mau dia gagal, berhasil, kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan harus mengucap syukur. Terima kasih. Sampai di sini ada pertanyaan dari kelompok lain? Pas? Berikan aplaus untuk kata. Dipersilakan untuk kelompok 3 melangkah ke kelompok 2 karena kelompok 2 masih dalam tahap penyelesaian. Jadi dipersilakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil mereka. Pada kelompok 3 dipersilakan. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang diberi judul bersyukur atas pemeliharaan Allah. Namun sebelum itu kita akan memperkenalkan diri. Nama saya Fadlan Syarifah Kawamu. Saya Regina Rima, nama saya April Wawole. Baiklah, kami akan membaca hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, mengapa seseorang perlu bersyukur? Menurut kelompok kami, bersyukur adalah cara untuk mengungkapkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bahkan di tengah-tengah kesulitan, Mazmur 23 ayat 4 menyatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sebab bersyukur membantu kita mengingat bahwa Tuhan selalu menyertai dan memelihara kita. Nomor 2, mengapa harus bersyukur dalam segala hal? Menurut kelompok kami, bersyukur dapat mengurangi rasa sakit dan dapat membantu mengurangi persepsi rasa sakit dan meningkatkan kesehatan fisik secara keseluruhan. Bersyukur juga membantu kita lebih menghargai orang lain dan meningkatkan rasa empati. Orang yang bersyukur cenderung lebih disukai dan dihargai oleh orang lain. Nomor 3, tuliskan pemahamanmu sendiri tentang makna bersyukur. Menurut kelompok kami, makna bersyukur adalah mengakui, berterima kasih, dan menghargai segala hikmat dan anugerah yang diterima, baik yang terlihat maupun yang terlewatkan. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Sampai sini ada pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan, Renti. Kan di situ tuliskan pemahaman sendiri tentang bersyukur. Kelompok 3 ada bilang tentang menghargai. Berikan satu contoh menghargai. Menghargai ketika ada umat Islam yang lagi berpuasa, kita harus menghargai dan menghargai. Baik, jadi ketika ada kata menghargai tadi di bagian soal nomor 3 tentang masalah menghargai, menurut kelompok 3 itu menghargai sifatnya dan menghargai sesama yang berlainan agama. Contohnya
menghargai seperti apa. Ya, ketika orang beribadah seperti ibadah puasa, tentunya kita harus menunjukkan sikap yang memang menghargai terhadap sesama, termasuk juga untuk saudara-saudara kita yang beragama yang lain. Masih ada lagi pertanyaan? Pas? Oke, berikan aplaus kepada kelompok. Dipersilakan kembali kepada kelompok tua untuk mempresentasikan hasil yang telah silakan kelompok. Ya, lanjut. Pertanyaan mengapa seorang perlu bersyukur? Kami kelompok kami bersyukur mengakui bahwa segala sesuatu yang baik dalam kami berasal dari Tuhan. Yakobus 1:17 mengatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang benar datang dari atas, diturunkan dari Bapa segala selam. Padanya tidak ada perubahan akan disebutkan karena kebenaran hanya bersyukur kita mengakui orang-orang sebagai sumber kita. Nomor 2, maka kita bersyukur dalam segala hal. Kalau kami bersyukur dalam membantu kita melihat perkara dari perspektif yang menjadi luas dan mengurangi dampak negatifnya. Saya pikiran dan emosi kita hanya bersyukur atas apa yang dimiliki. Kita cenderung tidak membandingkan dari diri dengan lain yang dapat mengalami perasaan diri dan tidak puas. Ketiga, kita membangun sendiri tentang makna bersyukur. Bersyukur adalah sikap mental yang berlaku yang menunjukkan rasa terima kasih atas nikmat dunia atau kebaikan yang diterima. Oke, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Pas? Kalau begitu berikan aplaus kepada kelompok kedua. Nah, baik. Saya berterima kasih kepada seluruh siswa, bahkan untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang telah dengan sungguh-sungguh mendalami materi yang diuraikan tadi dan kemudian telah dapat mempresentasikan dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan kemudian dari keseluruhan materi awal, pertengahan, dan sampai berakhir, saya rasa perlu untuk menyampaikan kesimpulan secara umum dari materi yang kita pelajari saat ini tentang bersyukur atas pemeliharaan Allah. Nah, kesimpulan di sini secara umum, Allah sendiri menghendaki umatnya untuk bersyukur dalam segala hal yang tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok 1, 2, dan 3. Dan kemudian karena di atas segala ucapan syukur itulah kuasa Allah dinyatakan bagi orang-orang percaya. Kemudian bersyukur dalam segala hal itu kehendak Allah bagi orang yang percaya. Itu kehendak Allah bagi orang yang percaya. Kita semua ini termasuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pasti. Dan kemudian bersyukur sebenarnya itu sangat besar manfaatnya bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Karena dengan bersyukur kita dapat menikmati hidup yang penuh percaya diri dan lebih nyaman karena ada ketenangan dan rasa puas, sama seperti apa yang dikatakan tadi dalam uraian materi. Jadi ada rasa puas dalam diri apapun yang dialami dan yang diterima. Jadi dalam keadaan sama seperti kelompok 1 tadi mempresentasikan, bersyukur bukan hanya ketika kita mendapatkan kesenangan, termasuk dalam kedukacitaaan, termasuk ketika kita sehat, dan termasuk ketika kita sakit.
tentu ada rasa kepuasan ketika kita menerima semua itu dengan rasa syukur. Dan di sini bersyukur kepada Tuhan merupakan tindakan aktif, tidak sekedar hanya dengan ucapan, tetapi tindakan yang dilakukan. Jadi di sini kesimpulannya, tetaplah bersyukur karena bagi orang percaya tidak ada satu masalah dalam hidup kita yang di luar pengetahuan Allah. Sampai sini ada pertanyaan, tanggapan dari kelompok ataupun dari para siswa? Silakan. Ada? Kalau tidak ada, kita akan menutup kegiatan pembelajaran kita di pagi menjelang siang hari ini. Dan saya sangat-sangat berharap ada salah seorang siswa yang dapat memberdiri memimpin kita semua di dalam nyanyian dan doa. Dipersilakan. Ya, silakan Reva. Teman-teman, berdiri. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita nyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menuntun kegiatan pembelajaran kami dari awal, tengah hingga terakhir dengan saudara. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang. Setelah kami jalan, agar tiba rumah kami masing-masing dengan kita yang berkati pada Tuhan. Ya Tuhan, tinggal dari doa dan sesuai kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan dulu. Dan sebelum kita kembali pulang, kita akan melakukan ice breaking sekali lagi. Ibu silakan berdiri. Jadi di sini ice breakingnya dalam bentuk masih tentang fokus dan konsentrasi. Jadi ice breakingnya ketika saya mengatakan kata gajah, gajah itu kalian harus membalas dengan satu gerakan begini. Kecil, gajah besar. Kemudian ketika saya mengatakan semut, kecil. Sekali lagi, gajah Besar. semut Kecil. Oke, siap, sambil berdiri. Sekali lagi, gajah Besar. semut Kecil. semut Kecil. Iya itu. terlambat lagi. Zef. Ulang, sekali lagi. Gajah Besar. ulang sekali lagi. Gajah Besar. semut Kecil. gajah. Kecil. Besar. Jadi tentang masalah fokus. Ulang sekali lagi. Gajah Besar. semut Kecil. gajah Besar. semut. Oke. Berikan aplaus untuk